Selamat malam, Dokter Andri. Selamat malam, Dokter Patria. Apa kabar, dokter? Sehat-sehat, terima kasih. Baik, Kemana dokter. kabarmu? Baik. Baik, dokter. Terima kasih. Wah, syukurlah. Iya, Oke, iya, dokter. iya. Baik, ini hari ini Hmm, pada malam gimana hari nih ini. kita? Mm-mm, Iya, dokter. Jadi kita akan berbincang-bincang santai nih, dokter, untuk malam hari mm-mm. ini Santai dalam aja kamu, rangka... santai nih. Kayaknya kamu tegang nih. Masa, dokter? Enggak, dokter. Ini ini mungkin masih ke Ya, bawah-ke-bawah ya. sesi Hmm, formal mungkin ya, dokter. Jadi agak-agak formal iya, gitu makanya topiknya. santai aja. Kita ini kan di Instagram, jadi ini, bukan lagi kuliah atau lagi seminar. Oke, dokter. Baik. Ini dokter, dalam rangka World Bipolar Day 2021 yang mempunyai tema Hmm, dari WHO pada tahun ini itu adalah Fight the Stigma. Jadi kita ingin lebih mengenalkan kepada masyarakat awam yang belum mengerti tentang apa sih itu sebetulnya bipolar dan mungkin ada yang malu untuk mungkin mungkin gimana ya? Aku nanti dikata-katain atau gimana atau takut mungkin terus lebih mengenal mungkin ciri-ciri orang bipolar tuh kayak gimana terus apalagi mungkin takutnya nanti orang-orang banyak yang salah diagnosa atau misdiagnosa di sini. Jadi kita hari ini mengundang beberapa pakar dan malam hari ini Dokter hmm. Andri berbincang-bincang santai dengan saya. Baik dokter, mungkin dari dokter kira-kira ada yang mau disampaikan sebagai langkah awal dari apa sih bipolar dan mungkin orang-orang juga bipolar yang di masa-masa COVID ini mungkin ada timpang tindih dengan gejala-gejala cemasnya atau mungkin dengan dokter sebagai pakar psikosomatis mungkin bisa dijelaskan Hmm. bagaimana itu. Iya, terima kasih nih Seksi Bipolar sudah mengundang saya di sini khususnya untuk berbicara dari sisi keahlian psikosomatik gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bipolar sendiri kan memang itu merupakan satu gangguan mood. Dan buat teman-teman mungkin juga sekalian kita promosiin aja nih Seksi Bipolar PDSKJI IG-nya ya bahwa saya lihat udah banyak banget nih pembahasan mengenai bipolar, apa itu bipolar, kayaknya kita nggak mau bahas lagi lah karena menyingkat waktu ya. Namun yang tadi dikatakan oleh Dokter Patria betul bahwa kalau kita berbicara tentang masalah gangguan bipolar, itu masih banyak orang yang mungkin belum tahu itu apa. Nah, makanya mungkin perlu mendengarkan beberapa IGTV yang sudah ada di seksi bipolar PDSKJI-nya tuh di IGTV-nya ya teman-teman semuanya. Namun kalau saya, mungkin di dalam praktek saya sehari-hari, kita tahu nih orang yang mengalami gangguan bipolar itu bisa juga bergejala seperti kecemasan. Ya, gejala kecemasan. Karena biasanya orang yang punya gejala mood atau gangguan mood itu nggak jauh tuh dari gejala-gejala kecemasannya. Tetapi berbedanya adalah kalau orang bipolar kan dia ada fase manik dan fase depresi. Nah, pada fase depresi ataupun manik itu bisa-bisa saja dia mengalami kecemasan. Dan kalau kecemasannya itu ada sebagian yang mungkin bergejala hanya gejala psikologis ya, artinya suasana perasaan khawatir, cemas, rasa kecemasan yang berlebihan. Tapi ada juga yang gejalanya itu lebih ke gejala somatik seperti itu. Jadi itu juga salah satu yang paling sering yaitu gejala fisik gitu yang disebut gejala psikosomatik seperti tegang, kemudian seperti kayak jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin. Nah, itu sesuatu yang kadang-kadang membuat orang berpikir jangan-jangan nih saya sakit gitu, sakit beneran. Apalagi di masa COVID ini sedikit-sedikit orang mikirnya aduh jangan-jangan saya kena COVID nih gitu. Karena begitu banyaknya gejala yang dikaitkan dengan COVID kayak gitu. Iya dokter. Lalu dokter kalau misalnya orang yang mungkin tegang atau cemas itu kan tadi larinya ke psikosomatik apalagi di masa pandemi COVID ini ya dokter. Eh, Bagaimana Hmm. untuk menjaga untuk
moodnya orang-orang mungkin yang sudah mengalami bipolar itu agar di masa-masa pandemi ini moodnya itu agar tetap terjaga supaya tidak gampang cemas, nggak gampang tegang. Itu mungkin ada masukan atau saran dari Dokter Andri, bagaimana dokter? Kalau saran saya untuk terkait pertanyaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan mood yang baik ya. Jadi sebaiknya obat yang diberikan oleh dokter saat ini dimakan secara teratur ya, karena kita tahu nih masa-masa pandemi ini tuh sangat stressful ya buat sebagian orang tuh, sebagian besar orang itu malah mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya ya. Yang mungkinnya tadinya bekerja, kemudian sekarang kerjanya jadi sulit gitu ya, atau bahkan tidak punya pekerjaan ya, kemudian sulit ketemu orang-orang yang dia sayangi gitu ya, karena keterbatasan waktu dan nggak boleh saling ketemuan gitu. Dan itu yang saya suka memperhatikan adalah masalahnya support sosial ini juga sangat penting dan kita lupa gitu bahwa ternyata ketika kita kehilangan support sosial ini ya, dukungan sosial ini menjadikan lebih mudah mengalami kekambuhan karena stres kan. Kalau stres itu kan bisa menimbulkan kekambuhan untuk teman-teman yang mengalami bipolar itu gitu. Jadi saran saya sih memang sebaiknya obat tetap diminum ya, dan kemudian belajar ya, saat ini belajar bersama-sama untuk bagaimana ya mengatasi stres yang ada gitu, karena ini salah satu yang paling sering kali dialami gitu ya oleh banyak orang. Baik, dokter. Kemudian dokter, yang tidak kalah pentingnya ini dok, untuk caregiver para penderita bipolar itu Mm-mm. tentunya ini akan menjadi suatu, bisa menjadi burnout mungkin, terutama yang pasien penderita-penderita bipolar mungkin yang sudah menaun, kemudian dia dihadapkan pada kondisi yang tidak enak, tidak tidak seperti biasa, dia mengalami keterbatasan, nggak bisa mau ngapa-ngapain. Kemudian Mm-mm. untuk caregiver itu bagaimana dokter agar bisa mencegah burnout dan bisa mengedukasi dari penderita bipolar ini supaya dia tidak mungkin moodnya naik atau turun gitu. Hmm. Yang paling penting sih sebenarnya menurut saya tadi ya, karena kita tahu problem yang berkaitan dengan bipolar ini ada di bagian otak yang mengatur suasana perasaan ya, dan kemudian karena memang ini agak sulit kalau dilakukan tanpa pengobatan, bukannya saya bilangnya kok dari tadi dok ngomonginnya obat terus ya, memang mau nggak mau itu harus diterima ya, itu harus diterima dengan keikhlasan. Kalau saya bilang tuh, kalau di video saya selalu ikhlas, sabar, dan sadar. Anda harus terima itu. Ya, keikhlasan untuk menerima bahwa Anda mengalami bipolar. Kemudian caregiver juga akhirnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendukung. Namun kalau caregivernya juga memang burn out karena si pasiennya sendiri juga mengalami fluktuasi mood yang sangat dominan, kemudian juga nggak mau makan obat gitu ya, tidak mau disupport dengan baik dengan pengobatan, akan menjadikan dia kesel juga gitu dengan kondisi ini, padahal tidak terkontrol gitu kan. Maka daripada itu, sebenarnya mungkin perlu teknik cara tertentu juga untuk memperbaiki diri atau self-care-nya gitu. Jadi perawatan terhadap diri sendiri. Boleh minta time out, boleh cari waktu untuk sendiri. Jadi jangan terus-terusan gitu. Walaupun saya tahu itu agak susah kadang-kadang ya buat sebagian Susah orang, ya karena dokter ya. mungkin karena caregiver-nya itu di rumah ya, di rumah bersama-sama terus dengan orang ini. Jadi saya pikir memang kita harus sama-sama sadar, si pasien bipolarnya juga sadar dia harus kontrol, dia punya emosinya, dan pengobatan itu salah satu yang mendukung. Kemudian keluarga juga menyadari bahwa ini ada sumber-sumber stres yang mungkin bisa dikurangi agar tidak memicu terjadinya apa namanya, suatu kondisi reaksi stres akut yang ada yang memicu bipolarnya atau kondisi moodnya menjadi lebih tidak stabil. Itu sebenarnya yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau misal dokter untuk terapi-terapi yang selain obat, mungkin terapi Hmm? okupasi atau mungkin dialihkan dari para
penderita bipolar itu ketika dia sedang menghadapi pandemi ini tentunya kan dengan adanya keterbatasan itu biasanya yang paling mudah itu bagaimana dong agar dia tetap tersalurkan untuk mungkin coba yang saya tahu ini biasanya diberi aktivitas fisik mungkin kalau mungkin ada saran dari dokter ada aktivitas apa mungkin yang lain. Ya, masalahnya di saat pandemi sekarang ini kita agak kesulitan juga melakukan aktivitas fisik yang lebih dominan gitu ya. Makanya sebenarnya mengapa kalau kita baca di berbagai jurnal dan website terbaru dikaitkan dengan kebutuhan vaksin, orang yang mengalami gangguan jiwa berat seperti schizophrenia, bipolar, itu diharapkan mempunyai keberuntungan untuk divaksin duluan sebenarnya. Ya ini juga saking mumpung di saat kita merayakan hari bipolar sedunia nanti, maka sebenarnya yang harus diperhatikan adalah itu dulu, pertama sekarang. Karena kan ini berkaitan dengan pandemi. Jadi sebaiknya pasien-pasien yang bipolar ini atau yang mengalami schizophrenia itu harus didahulukan dulu untuk divaksin. Ya, itu ada tuh di dalam beberapa jurnal dan rujukan di website terbaru di berbagai support system di luar negeri, di Amerika khususnya. Lalu yang kemudian kalau misalnya dia sudah lebih terlindungi dalam konteks itu, maka kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan. Sekarang kalau kita mau olahraga, ya kan, olahraga sebenarnya boleh saja, itu kan membantu untuk bagaimana dia mengelola perasaannya dengan mengatakan bahwa dia itu olahraga jauh lebih baik. Itu bisa aja sih. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi jangan salah kalau misalnya memang sumber-sumber itu tidak ada, misalnya mau ketemu sama psikolognya atau psikiaternya dengan wawancara. Dulu inget banget waktu awal-awal pandemi kan kita terbatas ketemu pasien aja hanya boleh tidak lebih dari 15 menit gitu kan. Sedangkan mungkin si pasien sendiri merasa terburu-buru ketika 15 menit itu disarankan kepada dia gitu. Jadi sebenarnya memang menurut saya kita tuh mesti pinter-pinter cari akal ya untuk bagaimana nih mengatasi kondisi sekarang. Karena pandemi ini masih lama kan, masih akan lama kita mungkin masih ya. tahu ya dokter ya. Ya, tapi kalau misalnya kita cuma berharap, aduh nanti deh kalau pandemi selesai, saya kira nggak akan ada istilah selesai gitu ya. Jadi saya harus menyelesaikan dalam tanda kutip, ya udah selesai gitu. Bahwa sekarang saya harus berdampingan hidup dengan kondisi seperti ini kayak gitu. Jadi kalau dulu mungkin saya punya kemampuan bahwa saya kalau ketemu pasien tidak perlu pakai masker, sekarang saya harus pakai masker misalnya. Itu kan salah satu perilaku baru gitu. Nah, teman-teman yang bipolar juga begitu. Apa nih kira-kira sumber stresornya? Kenali baik-baik gitu kan. Karena sebenarnya asalkan sumber stresornya itu jauh lebih bagus, kemudian makan obatnya teratur, itu tetap bisa berfungsi seperti biasa kan. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Wah, saya nih bipolar pasti jadi nggak bagus gitu. Nggak juga kan sebenarnya. Gitu. Itu ya dok. Iya, jadi sekali dalam rangka tadi dokter menyinggung tentang vaksin, jadi perlu kita ingatkan kembali, jadi pada para penyintas, pada para orang dengan gangguan jiwa, tidak usah takut untuk tidak menerima vaksin karena kita ini juga saya sering temui di poli dok. Jadi pasien-pasien orang yang sudah terkontrol itu banyak yang masih ketakutan apakah saya ini nanti dengan kondisi yang harus minum obat jiwa terus kemudian saya divaksin itu nanti akan berpengaruh. Ternyata itu orang dengan schizophrenia ataupun bipolar itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya dok. Jadi tetap bisa mengikuti saran dari pemerintah untuk tervaksin sesuai jadwal. Ya. Begitu ya dok ya. Malah menurut literatur itu kan memang sebaiknya di awal kondisi seperti ini dia lebih duluan gitu ya. Terutama ada beberapa orang yang mengalami komorbid ya. Bipolar kan bisa aja komorbid dengan misalnya obesitas ya. Karena misalnya makanan atau minuman yang terlalu berlebihan dia makan, kalau dia binge eating atau misalnya saat yang berkaitan juga dengan obat itu sendiri ya, ada beberapa obat yang mungkin menurut saya bisa menimbulkan rasa kegemukan seperti itu kan bisa saja bisa terjadi gitu. Gitu. Baik. Lalu ini ada pertanyaan dari
akun NuDHK pada pasien bipolar itu dengan keluhan psikosomatis, apakah perlu juga minum obat-obatan sesuai keluhan, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita melihat keluhan psikosomatik yang paling banyak ditemukan di dalam praktek itu ada 3, yaitu keluhan yang berkaitan dengan lambung, keluhan yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, ya artinya berdebar-debar seperti itu, dan keluhan yang berkaitan dengan otot, ya biasanya tuh keluhan-keluhan seperti itu yang sering muncul. Nah, keluhan pernapasan kadang-kadang bisa terjadi, tapi jarang sekali dibandingkan keluhan berdebar-debar. Ya. Nah, keluhan lambung, gimana kalau misalnya pasiennya bipolar, terus dia mengalami keluhan lambung juga, keluhan psikosomatik karena stresornya meningkat, asam lambungnya jadi tinggi, debar-debar. Saya kira itu sesuatu hal yang bisa dilakukan penggunaan obat yang berkaitan dengan keluhannya dulu. Jadi kita menggunakan obat yang berkaitan dengan keluhannya dulu gitu. Jadi kalau misalnya obat anti psikotik yang diminum ataupun mood stabilizer ya seperti golongan obat litium atau misalnya asam valproat atau misalnya lamotrigin yang diminum pasien bipolar itu tidak ada khawatir ya, tidak perlu khawatir untuk berinteraksi misalnya dengan obat-obat PPI misalnya ya, obat-obat lambung atau obat-obatan yang membantu supaya tegang ototnya biasanya berkurang ya. Namun kalau misalnya dia udah pakai asam valproat kan biasanya itu juga membantu untuk mengurangi gejala-gejala seperti sakit kepala, nyeri otot itu bisa. Jadi diskusikanlah dengan teman-teman sejawat dokter jiwa yang menangani itu akan mendapatkan kejelasan nanti bagaimana situasinya. Baik, itu dokter. Jadi ini ya, untuk NuDHK mungkin sudah terjawab pertanyaannya, dan segala apapun yang terjadi, meskipun di sini sudah dijelaskan obat-obatan yang mungkin dapat membantu mengurangi keluhan, tetapi perlu diingat juga bahwa tidak boleh self-diagnose dan tidak boleh self-treatment. Jadi harus tetap ke dokter ahlinya, mungkin didiskusikan dengan dokter internal atau mungkin ke dokter jiwa untuk dikonsultasikan bagaimana untuk pengobatan yang tepat untuk keluhan-keluhannya seperti itu. Betul sekali. Begitu, betul ya dok ya. Betul, karena Iya. banyak sekali kadang-kadang orang yang mungkin jadi ketakutan, nggak mau ke rumah sakit, lalu dengar-dengar katanya ini saya browsing, itu Google di sini, Google di sana, itu harusnya kayak gini. Nah itu juga yang saya sekarang terlintas ini dok. Biasanya orang dengan bipolar ini kan kalau sudah Google, kemudian dia langsung terobsesif, terpreokupasi sama hal yang sedang dicarinya itu. Lalu dia biasanya banyak mengikutinya itu dok. Lalu untuk pasien bipolar yang mungkin tinggal sendirian, nggak ada yang menemani, nggak ada yang ngingetin, ini bagaimana dok? Untuk ini biasanya itu yang sering dikeluhkan oleh pasien ini dok. Ya, yang paling utama adalah kita harus ingat bahwa kalau dalam kondisi kognitif atau kemampuan daya pikirnya, sebenarnya tidak ada masalah kan dengan teman-teman bipolar ya. Jadi kalau misalnya tadi Dokter Patria bilang, wah dia akan menggunakan resource ya dari website atau dari Google segala macam. Saya kira itu bukan cuma pasien bipolar ya, pasien saya yang cemas psikosomatik, waduh itu luar biasa menggunakan akses internet untuk mengakses informasi. Namun yang saya perlu harus ingatkan buat teman-teman, ketika teman-teman itu melihat ya, googling penyakit, wah, kalau bukan seorang dokter, itu seolah-olah penyakit itu kayaknya bakalan pasti ke kita gitu. Jadi kalau misalnya googling pusing, sakit kepala gitu ya. Wah, sakit kepala. Ya pasti bisa aja sakit kepala itu tumor otak yang paling tinggi misalnya gitu ya. Trauma kepala ya. Sampai yang paling ringan nggak punya duit. Ya bisa saja kan nggak pusing gara-gara nggak punya duit gitu kan. Jadi itu kan apa yang bisa menentukan diagnostiknya itu adalah dokter. Makanya tadi saya bilang, Dokter Patria juga bilang, jangan sampai self-diagnosis gitu ya. Jangan sampai membuat diri kita sendiri seolah-olah dokter gitu ya. Padahal kita perlu nih cara-cara bagaimana nih, apa sih yang dimaksud dengan gejalanya ini, kalau misalnya gejala gini gitu ya. Makanya saya pikir sebenarnya sekarang ini kan juga ada kelompok-kelompok self-help group ya, seperti teman-teman dari komunitas bipolar Indonesia, dari berbagai macam tempat ya yang bisa membantu teman-teman untuk saling dapat informasi yang baik lah
Dan itu saya kira itu perlu. Namun perlu diingat bahwa kalau sekarang ini teman-teman sedang berada dalam pengawasan dokter jiwa, dalam proses pengobatan, kalau yang berkaitan dengan diagnosis dan obat, tanyalah sama dokter jiwanya sendiri. Termasuk jangan tanya sama dokter jiwa orang lain gitu ya. Itu Iya, iya. seringkali membuat bingung. Iya. Kadang-kadang saya tahu gitu ya, saya termasuk agak aktif lah di media sosial walaupun belakangan saya tidak terlalu banyak melakukan IG live seperti dokter Patria ini ya. Eh, tetapi saya kadang-kadang mendapatkan, dok saya dikasih obat ini sama dokternya, terus menurut pendapat dokter bagaimana? Menurut dokter apakah ini cocok apa tidak? Apakah tepat atau tidak? Saya kira itu sesuatu pertanyaan yang sebenarnya kalau kita jawab, dokternya akan melanggar etika. Ya, itu nomor satu tuh. Iya. Bagaimana dia bisa perlu memahami bahwa itu tidak bisa dilakukan, apalagi di media sosial. Ya, jadi tapi kalau datang sendiri dok lain. Kalau datang itu kan ada prosesnya. Ada proses anamnesis kembali, kemudian bagaimana mendapatkan second opini, seperti itu nggak masalah. Tapi jangan mendapatkan opini dari media sosial, ya, apalagi hanya dari postingan-postingan. Nah, dari postingan-postingan tuh katanya begini nih, gitu ya. Bipolar ini gampang marah dok, ya gampang marah kan banyak ya. Orang gampang marah juga belum tentu langsung bipolar begitu kan. Ini juga harus diperhatikan sama teman-teman. Iya, dokter. Ya, itu mungkin bisa menjadikan suatu gambaran awal ya, dokter ya. Karena banyak banyak sekali yang datang-datang itu saya bipolar gitu. Wah, dari dalam rangka apa ini tiba-tiba bipolar gitu. Karena saya Ya, cemas gitu. Nah, karena saya cemas atau mungkin saya tiba-tiba suka marah gitu. Kan suka marah tuh kan tergantung ya, dok ya. Banyak faktor yang iya, kalau memang iya. misalnya lagi banyak yang gupui mungkin itu juga jadi ya memang wajar kalau jadi gampang Hmm, marah gitu. iya, Lalu dokter iya, kalau iya. misalnya untuk dari seberapa banyak sih kalau ada yang pernah menanyakan ada yang bertanya Hmm, orang bipolar itu bisa bertumpang tindih dengan psikosomatik. Maksudnya di sini seberapa faktor resikonya itu seberapa besar gitu yang dia akan terus terus mengalami cemas dalam dikatakan dia bipolar, kemudian bawaannya tapi cemas terus, akhirnya hmm. menjadi yang keluhan-keluhan lain tuh timbul. Itu bagaimana kita bisa sebagai pasien ini, yang pasien yang telah didiagnosa itu bisa membedakan, jadi tidak campur campur aduk gitu, dokter Iya, ya. sebenarnya ini yang mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman semua ya, bahwa dalam konteks diagnostik itu kan ada hierarki namanya. Jadi kita tahu bahwa ketika hierarki itu berada di atas ya, berarti keluhan-keluhan yang ada di bawah hierarki tersebut juga bisa terjadi. Misalnya contoh untuk gangguan mood atau gangguan suasana perasaan. Depresi dan bipolar itu ada di atas dari gangguan kecemasan, ya kan? Jadi artinya orang yang depresi dan bipolar bisa mengalami kecemasan, bisa banget. Bisa panik dok, bisa juga. Bisa mengalami gejala somatik dok, psikosomatik, bisa juga, ya kan? Tapi intinya dia mengalami bipolar atau dia mengalami gangguan mood. Ini penting nih. Karena banyak juga kan si pasien ini suka ngomong, ya kan? Atau DM atau YouTube-nya saya di komen gitu kan. Dok, saya didiagnosis oleh psikiater saya misalnya, saya ini mengalami bipolar. Tapi juga ada gangguan cemasnya, ada OCD-nya sedikit, atau ada paniknya gitu ya. Sebenarnya basicnya dia bipolarnya. Ya, ini yang paling penting. Jadi ketika seseorang didiagnosis bipolar, keluhan-keluhan seperti gangguan cemasnya bisa dia mengalaminya. Nah, makanya jangan sibuk sebenarnya dengan diagnostiknya kalau si pasien itu, ya. Soalnya si pasien ini sekarang menarik, ya. Saya lihat kadang-kadang di dalam perkembangan kedokteran atau perkembangan ilmu, termasuk juga dalam perkembangan media sosial, informasi, itu semua orang pengen diagnostik diri sendiri, gitu ya. Terus merasa kayaknya, oh gue sakit apa nih, gue sakit apa?
baru pertama kali datang ke dokter aja, kadang-kadang langsung nanya, dok, saya ini uh, didiagnosisnya apa gitu ya. Nah, nggak semua dokter mau menjawab. Tidak semua dokter jiwa mau menjawab. Ya, karena mungkin ada kekhawatiran kalau si pasien ini akan mencari-cari sendiri dan akhirnya malah membanding-bandingkan dengan yang lain. Satu, atau mungkin memang belum ketahuan. Jadi nggak heran kalau misalnya ketika datang dengan gejala gangguan mood saja gitu ya, dan kemudian didiagnosis gangguan depresi, dalam waktu 2-3 bulan kemudian, dia bisa menjadi disebut diagnostisnya gangguan bipolar. Karena mungkin baru aja datang fase maniknya gitu, setelah kondisi diagnostik sebelumnya itu datang. Jadi, maksud saya berikanlah ke tanggung jawab itu hanya pada dokter jiwa Anda. Nggak usah mikirin masalah diagnostisnya deh. Ya, pikirin aja bagaimana kita bisa jadi lebih baik gitu dengan diri kita, dengan kondisi kita gitu. Itu sebenarnya yang paling penting. Karena pusing sendiri mikirin diagnosis, tapi nggak berobat. Makan obatnya nggak mau karena saking takutnya. Waduh, makan obat ini efek sampingnya gini. Waduh, makan ini efek sampingnya ini. Nggak jadi makan obat gara-gara mikirin efek samping. Tapi nanya ke dokternya nggak mau. Ya, waduh, saya udah tanya ke Google. Kata teman saya begini, kata ini saya begini. Ya Anda kalau minum air kebanyakan juga kembung. Itu efek samping kebanyakan minum air gitu. Jadi jangan mikir yang terlalu apa ya, terlalu ngerumet sendiri gitu ya. Jadi itu salah satunya menurut saya. Kecemasan juga begitu bisa datang karena kadang-kadang dipicu oleh kita sendiri. Ya, saya suka bilang sama pasien-pasien saya, Anda ketika mengalami gangguan kecemasan itu nggak ujuk-ujuk kalau orang Sunda bilang tuh. Kalau kami di Banten itu bilang nggak ujuk-ujuk datang. Ya, dia itu pasti ada sesuatu dari perilaku kita yang mungkin sudah lama mengalami perubahan atau kita nggak sadar bahwa ini sebenarnya sesuatu yang bisa memicu kita menjadi kecemasan. Ya, kalau gangguan cemas tuh begitu kebanyakan. Entah dari kepribadiannya yang perfeksionis, atau mungkin dia pikiran-pikirannya terkait dengan keadaan kehidupannya gitu ya, itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau bipolar memang agak beda. Karena bipolar itu memang secara genetik itu memang ada. Jadi bawaan genetiknya cukup kuat. Maka daripada itu kenapa makan obat perlu untuk pasien bipolar. Selain daripada mungkin terapi non-obat lainnya, tetapi obat menjadi salah satu hal yang penting juga. Gitu. Iya dokter. Ini berkaitan dengan obat ya dokter. Banyak sekali biasanya pasien-pasien bipolar. Lalu kemudian dia sudah stabil, sudah terkontrol. Itu sering sekali menanyakan, kapan sih saya harus tetap terus minum obat bipolar ini? Kapan sih mood saya itu stabil tanpa pengobatan itu? Ya, saya sebenarnya memang bukan ahli lah di bidang bipolar ya. Walaupun sebagai dokter jiwa saya kebanyakan saya kalau ditanya soal seperti itu akan saya rujuk pada beberapa literatur terbaru ataupun oleh teman-teman. Namun seringkali pertanyaan yang tadi Dokter Patria bilang itu memang ada. Ya banyak sekali pasien mengatakan, saya sebenarnya kalau misalnya udah terkontrol kenapa nggak perlu lepas obat? Itu kan sama aja ketika pasien hipertensi waktu kita jadi dokter umum ya dulu itu nanya, dok, kalau misalnya tensinya udah baik, kenapa masih makan obat dok? Lah, Anda kan baik itu karena tensinya itu terkontrol karena obat. Ah, masa sih? Nah, coba saya lepasin. Nah, benar kan? Balik. Tensinya naik. Nah, begitu juga sebenarnya dengan bipolar. Mengapa tadi saya bilang ada faktor genetik bawaan yang penting untuk diperhatikan? Agak sedikit berbeda dengan kecemasan. Walaupun kecemasan sendiri, terakhir waktu saya di Wurzburg University tahun 2019 Oktober, waktu kami mengadakan kongres untuk pasien-pasien gangguan cemas, itu 43,8% pasien yang mengalami panik attack atau gangguan panik itu ada faktor genetik yang sudah diteliti. Artinya, even ataupun hanya sekecil pemicunya kecil itu bisa menyebabkan dia mengalami gangguan panik kalau dia punya faktor genetik tersebut. Kalau untuk bipolar, udah jelas kan memang udah ada. Jadi artinya, kalau menurut saya nggak tahu ya, tiap dokter mungkin beda-beda. Ya, tetapi kalau menurut saya, mungkin bisa dosisnya berkurang. Ya kan?
Misalnya contoh penelitian terakhir mengatakan bahwa untuk kasus bipolar yang penting itu adalah mood stabilizer-nya. Jadi kemarin waktu di EPA tahun 2020 sudah pandemi ya, saya Iya. sempat mengikuti adanya apa tuh namanya tuh debat gitu antara apakah perlu antidepresan pada pasien bipolar. Nah, ada grup yang menyatakan bahwa tidak perlu. Yang perlu adalah mood stabilizer saja. Ya, mood stabilizer itu bisa terdiri dari lithium, asam valproat, natrium divalproex, ataupun antipsikotik. Tapi ada juga grup yang bilang boleh kita berikan antidepresan, tapi hanya pada saat fase depresi berat. Tapi nggak boleh lepas adalah mood stabilizer-nya. Jadi saya suka bilang sama pasien-pasien bipolar saya, kalau Anda mau lepas, itu adalah antidepresannya. Tetapi mood stabilizer, apapun namanya ya, kalau mungkin saya perlu sebut merek aja nggak apa-apa ya daripada teman-teman bingung yang Nggak dimaksud itu apa-apa. apa. Misalnya Depakote, lithium itu misalnya yang di Indonesia adanya Freemania. Atau Anda pakai Seroquel, atau Anda pakai olanzapine, mereknya apapun lah ya, Remital, kayak Zyprexa, kayak Abilify, kayak Afram, kayak apapun itu namanya antipsikotik. Itu kalau Anda minum dengan baik, maka minumlah. Ya, minumlah dengan dosis terkecil yang mampu membuat Anda lebih nyaman. Ya, kadang-kadang ada beberapa pasien yang mengatakan, boleh nggak dok, jangan tiap hari makannya ya, seminggu 2 kali, 3 kali. Iya, sering dok, sering kayak gitu, nawar gitu dok. Coba, ya udah kita coba. Kenapa? Karena kalaupun kita tidak setujui, Dokter Patria, kadang-kadang si pasien nyoba sendiri. Ya, teman-teman pasti nih yang pada nonton mungkin nih ngerti lah bahwa ternyata banyak juga yang suka nyoba-nyoba sendiri. Jadi kadang-kadang dalam pengalaman klinis, inilah bedanya ya, mengapa dokter itu tidak selalu bisa hanya berpegang pada textbook saja. Tetapi pengalaman klinis itu menjadi sangat penting. Clinical experience itu menjadi sangat penting. Oke, kalau begitu kita tahan deh misalnya di lithiumnya aja. Dosisnya 200 miligram deh. Atau 100 miligram aja deh. Anda bisa nggak? Oke dok, saya udah bisa saya udah bisa olahraga dengan baik, pikiran saya juga udah nggak terlalu. Nah, terus kemudian, tapi saya suka ingetin, tapi Anda inget ya, kalau lagi stres muncul, tambahin ya dok, tambahin. Anti maniknya itu mood stabilizer tambahin. Jangan nunggu nanti udah terpicu dulu, begitu. Nah, itu kadang-kadang makanya saya pikir adjustment itu penting juga. Jadi kita harus apa ya, perhatikan seperti itu, ya. Iya dokter, baik. Lalu ini saya sengaja untuk tidak, mungkin banyak sekali yang bertanya, para follower ini sedang bertanya, banyak yang mungkin belum bisa kami jawab karena kami hanya keterbatasan waktu, dan mungkin akan kami jawab 1-2 pertanyaan yang sangat relevan, terutama masalah psikosomatik dan bipolar yang kita angkat malam hari ini. Lalu ini ada dari Novika Putrican, dokter, pada pasien anxiety itu apa psikosomatik atau keluhan fisik itu bisa datang walaupun sedang tidak cemas dok? Bisa dong. Bisa, karena memang kondisi gangguan kecemasan itu ketika dia sudah berlangsung secara kronis, atau misalnya kita bilang tuh lama ya, kronis itu lama ya, jangan salah ya, kadang-kadang orang akut katanya lama, balik tuh. Iya. Ya kronis itu lama ya. Kalau berlangsung secara kronis, cemasnya, si pasien kadang-kadang merasakan kecemasan itu tidak lagi sebagai suatu kondisi suasana perasaannya, karena dia sudah terbiasa dengan kecemasan itu. Ya, yang dia rasakan lebih ke misalnya kok nyeri terus ya, badannya limbung ya, nggak enak ya, rasanya kayaknya nggak tetek gitu istilahnya kalau berdiri. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ya, jadi si pasien kadang-kadang datang ke kita juga merasa, saya tuh udah nggak stres dok sebenarnya, tapi kenapa saya masih merasakan gejala-gejala ini ya? Nah, itu jangan-jangan Anda lupa kalau Anda itu sebenarnya stresnya tuh yang itu gitu. Saking udah terbiasanya dengan stres itu. Itu bisa terjadi gitu. Lalu bagaimana dokter untuk menyadarkan atau meningkatkan insight dari pasien-pasien cemas? Itu kadang-kadang itu sering kalau dicoba disadarkan itu pemicunya apa? Itu banyak sekali yang susah untuk mengingat dokter. Susah untuk, aduh saya biasa-biasa aja kok dok, tapi ya gini terus gitu. Itu Ya memang bagaimana dokter biasanya? kadang-kadang
mungkin itulah mengapa saya membuat suatu mantra gitu ya. Mantra saya itu ikhlas, sabar, dan sadar. Nah, sadar ini juga penting ya. Istilah kerennya apa dok? Mindfulness ya, mindful. Ya, tapi kalau kita di dalam sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah lama gitu ya, di dalam budaya kita tuh ada istilah kalau di apalagi di Jawa namanya eling ya, artinya sadar Healing dokter diri ya. gitu ya. Nah, ini penting ini. Kenapa? Kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi sehari-hari itu adalah suatu sumber stres kita. Contohnya misalnya punya istri katanya yang bawel atau punya suami yang tukang ngatur. Ya, mungkin si suami atau istri itu merasa ya sudahlah memang dia begitu orangnya gitu ya. Di mulut dia begitu, tapi di dalam hati dia kesel sebenarnya. Ah, rasanya tuh nggak mau sebenarnya punya seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang jadi kadang-kadang sumber stres yang kita nggak kenali. Maka daripada itu kadang-kadang mengapa dokter jiwa yang melakukan psikoterapi itu mau tidak mau harus mendalami apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran pasien tersebut. Dan si pasien secara sukarela ya mengatakan bahwa kondisi ini terjadi kayak gitu. Biasanya bagaimana dok? Kalau misalnya dokter dari pengamatan dokter, ketika pasien-pasien yang sudah menjalani tadi 3 hal yang sangat penting yang kita rangkum mindfulness itu, akan lebih baikkah biasanya dokter outcome-nya? Oh ya, iya. Karena kenapa saya bilang lebih baik? Misalnya contoh nih, untuk kasus bipolar, gimana dok mantranya dokter ini ikhlas sabar sadar ini bermanfaat ya, karena udah juga mau habis nih waktunya. Saya bilang gini, Iya. pertama, kalau Anda mengalami gangguan kejiwaan, apapun jenisnya, Anda ikhlas dulu menerima itu. Ya, Anda ikhlas menerima bahwa Anda mengalami gangguan kejiwaan, yang di dalam konteks kalau kita secara biologi di otaknya itu ada yang kurang pas lah istilahnya, ya, ada yang kurang bener lah zat-zat kimiawinya, maka Anda ikhlas menerimanya. Kemudian Anda sabar, ya, Anda sabar di dalam menjalani terapi, ya, termasuk juga sabar di dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan yang mungkin tidak nyaman buat diri Anda. Yang ketiga adalah Anda sadar bahwa ini adalah suatu proses yang sebenarnya dikaitkan karena kondisi kita sendiri. Ya, kadang-kadang kan kita tuh displacement atau proyeksi sama orang lain ya. Kita merasa gara-gara lu nih gue jadi bipolar nih. Gara-gara lu nih gue jadi gangguan cemas nih. Padahal sebenarnya keadaan itu disebabkan karena faktor dari diri sendiri dulu. Nah, inilah yang paling penting harus diperhatikan. Ya, bagaimana situasi keadaan kita. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan diagnostis, kayaknya tadi saya lihatnya ada beberapa teman yang menanyakan, kok saya ini ada fase manik atau apa ya. Saya di sini nggak bisa jawab, karena kalau dokternya bilang bahwa 2 dokter mengatakan dia mengalami bipolar tanpa fase manik, apa nih dasarnya? Jangan-jangan yang disebut fase maniknya dia itu adalah misalnya marah-marah, ya kan? Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan reckless behavior, ya bisa juga itu terjadi. Ya itu juga yang sering kali kita temukan pada keadaan keseharian kita. Tapi yang paling penting sebenarnya proses terapi itu sendiri. Itu yang paling penting. Dan jangan ragu kalau misalnya merasa teman-teman itu tidak mengalami perbaikan, ya ngomong sama dokternya. Jangan ngomong sama dokter orang lain, ya. Kalau misalnya ngomong sama dokternya dulu, kecuali teman-teman tuh mau. Karena gini, dokter Patria, kan banyak banget teman-teman dokter jiwa sekarang ini sudah tampil di media sosial ya. Saya lihat banyak banget Iya, yang betul pada dokter. tampil. Dan Ya, saya rame. yakin tuh teman-teman juga mulai di DM sama banyak orang gitu ya terkait dengan masalah kejiwaan. Nah itu sebenarnya tuh kalau nggak dijawab sama teman dokter jiwanya, jangan ngambek ya, jangan bilang dokternya sombong nih gitu ya. Karena memang kalau mau Anda harus datang sendiri. Karena dilihat secara Oh, iya. langsung itu penting. Saya sendiri aja walaupun ada layanan telemedicine, saya kalau dibilang jujur, saya lebih suka berhadapan dengan pasiennya langsung. Gitu. Gitu ya dok ya. Memang itu yang sangat Mm-mm. penting dokter, karena kita harus datang. Kalau nggak gitu, dokter nggak bisa melihat
kondisi secara keseluruhan pasien itu seperti apa, mulai dari awal sampai sampai kita benar-benar terapi. Dan jangan lupa juga mungkin pada penderita-penderita yang baru awal mengalami gangguan jiwa, karena biasanya kita ini tidak mungkin bisa mendiagnosa pada satu kali kesempatan langsung tepat. Ya, itu tadi dokter sudah sempat bilang, nanti kunjungan kedua, kunjungan ketiga mungkin baru kelihatan nih maniknya, atau mungkin kelihatan fase depresinya, seperti itu ya dok ya. Bisa jadi demikian. Bisa jadi demikian. Nah ini dokter mengingat waktu sudah hampir habis, jadi bisa saya highlight dari hasil diskusi santai kita ini pada malam hari ini, itu adalah pada faktor-faktor orang bisa mengalami bipolar itu memang tidak luput dari faktor genetik nih dok. Dari faktor genetik, dan pada penderita bipolar juga di era pandemi ini juga sangat mungkin mengalami gejala psikosomatis tadi. Gejala psikosomatis itu nantinya tergantung dari bagaimana para penderita bipolar itu menghadapinya, dan tentunya penderita bipolar ini tidak boleh sampai putus obat nih dok, seperti itu. Jadi harus tetap berobat agar kondisinya tetap stabil. Dan diingat bahwa bipolar ini yang penting tadi mindfulness, ikhlas, sabar, dan sadar gitu dok, agar bisa lebih, kalau mungkin kita bahasanya tadi healing dan nerimo begitu deh ya dok. Ya. Karena ketika kita tidak menerima keadaan kita dengan baik, tidak ikhlas, maka akan ada tahanan. Tahanan itu sendiri menyebabkan stres. Ya kan? Kalau kita nahan sesuatu itu stres tuh. Kalau kita nahan misalnya gelas ini. Ya, gelas ini kalau saya cuma pegang 10 detik, ya mungkin nggak terlalu berat. Tapi kalau saya pegang ini terus-terusan, 1 jam, pastinya nggak enak kan? Jadi kita memang harus menaruh kadang-kadang. Itu juga kadang-kadang mengapa kita perlu time out. Teman-teman yang merasa kelelahan, kecapean gitu ya di dalam kehidupan teman-teman, lakukanlah istirahat ya, jangan memaksakan diri. Ya cari waktu, pasti ada. Kalau mau berniatkan itu pasti ada. Dan belajar untuk bisa membantu diri sendiri itu penting juga, selain daripada makan obat kalau yang disarankan oleh teman-teman dokter sejawat yang sudah menangani teman-teman semua. Self awareness nih dok. Tahu iya, itu perlu. Berhenti dan jalan lagi. Betul. Itu namanya sadar. Ya, itu dia kembali lagi ke yang tadi saya bilang. Baik, dokter. Baik, dokter. Ini waktu sudah menunjukkan 19:46. Ya. Terima kasih banyak, dokter Andri, telah bersedia bergabung di Terima kasih juga IG Live pada malam hari ini dalam rangka World Bipolar Day 2021. Tentunya bagi para follower ini bukanlah akhir dari segalanya. Besok masih ada sampai tanggal 30 Maret kita masih ada IG Live dari para psikiater lainnya yang masih mempunyai banyak sekali topik yang bisa menarik diikuti dokter. Dan jangan lupa untuk para follower, hari besok adalah webinar dari World Bipolar Day 2021 dan besok adalah puncaknya. Siapa yang ingin masih mau mengikuti masih bisa mendaftarkan lewat link yang sudah ada di akun Seksi Bipolar PDSKJI. Terima kasih banyak Dokter Andri. Ya, sama-sama. Thank you selamat juga malam, buat teman-teman semua. Bye, selamat malam. Kalau saya sampaikan dokter, selamat malam, selamat istirahat. Malam, dokter. thank you semua. Ya, thank you. Terima kasih.